Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembuatan manajemen atribut. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan manajemen atribut option. Jadi ini masih ada kaitan dengan video sebelumnya. Saya jalankan projectnya terlebih dahulu. Kita ke menu atribut. Nah, di sini kemarin ketika tipe atribut tipenya select, dia akan ada menu option kayak gini. Kita akan membahas pembuatan option di sini. Jadi intinya adalah nanti misalkan ketika atributnya size, kita akan bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus optionnya, misalnya ukuran L, kemudian ukuran S, XL, dan seterusnya. Untuk color misalnya, untuk kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus warna merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Seperti itu. Saat ini belum ada. Yang pertama kita bikin adalah kita akan bikin file migration-nya. Kita akan bikin file migration-nya untuk bikin tabel atribut options. Kita buka terminal, kemudian php spark migrate create attribute options table. Oke, sudah dibuatkan. Kita buka dengan Visual Studio Code. Saya jalankan lagi. Kita buka file migration-nya di Visual Studio Code. Di sini kita akan definisikan kolom-kolomnya. Saya sudah siapkan sebelumnya. Di tabel atribut option itu ada beberapa kolom yang kita buat, yaitu atribut ID yang untuk merelasikan ke tabel atribut option. Kemudian ada name, ada slug, kemudian ada kolom created sama updated add. Dan kita tambahkan key-nya, ada slug, kemudian ada friend key-nya, ini kita definisikan di sini. Kita relasikan ke tabel atribut. Kemudian ini proses create attribute option-nya. Kemudian di bagian down-nya kita perlu tambahkan seperti ini untuk rollback-nya. Baik, kita coba jalankan atau eksekusi file migration-nya. Kita cek di database. Oke, kita sudah punya tabel attribute options. Kita jalankan project-nya. Berikutnya adalah kita akan definisikan routing-nya.
Untuk routingnya hampir mirip dengan yang di atribut manajemen sebelumnya. Kita ke config, kemudian routes. Oke, ini jadi hampir mirip. Cuma ada ada tambahan satu kalau nggak salah di sini. Ada sedikit perbedaan di sini. Jadi karena ada kaitan dengan atribut, kita ada tambahan routing kayak gini untuk menampilkan optionnya. Jadi nanti option itu nggak akan berdiri sendiri. Jadi kalau sebelumnya kayak atribut ini, dia akan menampilkan semua atribut yang ada dalam sistem di sini. Tapi nanti ketika ke bagian atribut options, dia harus mengeklik salah satu atribut yang ada di sini. Jadi itu yang saya maksud nggak dapat berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, semua atribut option ditampilkan semuanya tanpa ada filter. Tapi kalau di sini kita buat agar menampilkan atribut option itu harus melalui dari menu atribut di sini. Oke, routingnya sudah seperti ini. Kita menuju ke view. Sebelum ke view, kita coba klik sini. Kita akan bikin modelnya terlebih dahulu. Bikin model di folder models. Atribut option model. Nanti akan seperti ini kode programnya. Definisi tabelnya atribut options, kemudian yang kita bisa update fieldnya adalah atribut ID, name, dan slot. Kemudian validasinya ini adalah required name-nya, kemudian unique juga. Kemudian ada ini sekedar generate slug aja berdasarkan nama yang diinputkan. Kemudian kita perlu bikin juga ini entities di sini. Entities itu adalah kayak gini. Atribut option PHP. Isinya cuma seperti ini. Oke. Berikutnya adalah kita akan ke controller. Kita akan bikin controller baru. Kita beri nama atribut option .php. Kita copy aja biar cepat. Dan kita bikin controller
kelasnya class attribute options extends base controller. Kita bikin properti baru untuk modelnya. Di atribut option ini kita juga perlu mengakses atribut model. Jadi kita bikin ini. Ya, kita bikin construct-nya. Ini kita set menu aktifnya, current admin menu adalah katalog. Kemudian sub menunya adalah atribut option. Sudah, kemudian kita ke menu index di sini. Ke method index. Kalau kita lihat di routingnya, jadi method index ini bisa mengakses ini dan mengakses dengan dua parameter. Berarti kita juga harus akomodasi itu. Bisa juga mengakses tanpa parameter nanti pada akhirnya, tapi nanti pada akhirnya juga akan di redirect ke atribut sini. Jadi intinya adalah tidak diperbolehkan mengakses atribut options tanpa memilih atribut yang dikehendaki. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bikin function index. Kemudian parameternya adalah atribut ID. Kemudian parameter yang kedua adalah atribut option ID. Kemudian kita cek if karena tidak diperbolehkan mengakses atribut option tanpa memilih atribut, maka kita cek kayak gini, if atribut ID-nya kosong atau ada not kayak gini, kita akan redirect ke index atribut. Tapi kita juga harus informasikan flash message kayak gini. Misalnya please choose, atau invalid aja lah, invalid atribut kayak gitu. Kemudian di redirect to admin attributes. Jadi kalau kita
akses kayak gini tanpa parameter, nah dia akan redirect ke halaman atribut index kayak gini. Jadi harus milih kayak gini. Nah, sekarang kita cek lagi berikutnya. Berikutnya adalah jika if atribut ID, maka dicek lagi. Dicek apakah atribut itu ada di database atau di tabel atribut. This atribut model, kemudian find atribut ID. If jika tidak ditemukan, maka di redirect lagi dengan flash message yang sama. Jika data atributnya ada, maka kita set data atributnya. Variabel nanti ini kita butuhkan nanti di view. Ini nggak ada action karena memang atributnya ada, jadi belum ada proses selanjutnya. Tapi kalau kita asal ngisi atribut di sini, atribut ID di sini, dia juga akan redirect ke halaman atribut bahwa ID atributnya invalid. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Selanjutnya adalah pengecekan untuk options. Jika atribut optionnya ada, maka dicek dulu di sini. This attribute option model find. Kemudian atribut option ID. If atribut option tidak ditemukan, maka akan redirect this session set flash data invalid attribute option. Kemudian di redirect ke halaman atribut option tapi dengan atribut yang dipilih. Jadi agak berbeda di sini redirectnya. Kalau sebelumnya adalah ke atribut index, di sini enggak. Oh, sorry, hampir sama. Hampir sama, cuma pengiriman oke. Ini harusnya seperti ini. To admin attribute option. Ya harusnya sama ini. Atribut kayak ini. Kemudian jika tidak atau jika ditemukan atribut optionnya, kita akan lempar ke view.
Kemudian kita juga akan menampilkan atribut option berdasarkan atribut yang dipilih. Misalkan kita bikin fungsi kayak gini, get attribute options dengan parameter atribut ID. Kemudian kita bikin return view-nya untuk tampilkan render view-nya. Adalah admin, kemudian atribut option. Kemudian index dan this data. Oke. Kita coba akses. Ada error di sini. Kita perlu bikin private function. Isinya adalah seperti ini. Jadi intinya adalah mengquery atau mengambil data atribut option berdasarkan atribut ID. Di sini harusnya ada where ya. Kita coba aja cek nanti gimana hasilnya. Harusnya ada where kayak gini. Where attribute ID adalah seperti ini. Kita cek nanti. Oke, sekarang errornya adalah view-nya belum ada. Kita buat view baru di sini. Kita buat folder attribute option. Kemudian saya buat file baru index.php. Kemudian juga kita buat file baru form.php. Saya sudah siapkan sebelumnya untuk view-nya. Kemudian untuk formnya juga sudah. Kita coba lihat. Karena admin menu tidak ditemukan. Apakah belum dibuat? Oke, typo ternyata. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi kita di sini posisinya adalah menuju ke halaman atribut optionnya dari size. Jadi nanti kita bisa nambahkan misalnya XL, kemudian S, dan seterusnya. Dan posisinya di sini ada datanya kosong. Kita akan kita coba tambahkan di sini misalnya. Oke. Error adalah fungsi store-nya. Kita berarti perlu bikin fungsi store ini. Kembali ke atribut option controller. Public function store. Ini yang pertama kita lakukan adalah kita tangkap dulu atribut ID-nya. Jadi kita mau menambahkan option untuk atribut yang mana. Request. This request get var atribut ID. Kemudian kita tangkap inputannya, yaitu kita tampung di variabel parameter kayak gini. Name itu adalah this request get var name.
Kemudian atribut ID adalah atribut ID. Kita coba lihat dulu. Kita refresh. Name-nya kosong. Kita coba misalkan XL kayak ini. Oke, ini udah masuk. Nah, kita lanjutkan. Pertama adalah kita lakukan saving data ke attribute option model. Jadi kita if kayak gini, if this attribute option model save params kayak gini. Kemudian jika sukses maka dia akan ditampilkan success message. Success. Ini misalnya. Kemudian di redirect ke return redirect to admin attribute option slash attribute ID. Jika gagal maka yang pertama kita perlu tampilkan dulu, kita perlu call dulu get attribute option ini, kemudian attribute ID, kemudian kita lempar data atribut juga. Kemudian kita perlu lempar errornya juga ke view. Errors adalah this attribute options model, attribute option model, kemudian errors kayak gini. Dan kita render view-nya kayak gini. Kita coba. Oke, bisa menambahkan. Kalau kita tambah XL lagi, harusnya ada error karena di validasi di modelnya adalah unique. Ya, ada error seperti ini. Jadi tidak berhasil menambahkan. Kalau ditambahkan yang lain, misalnya S kayak gini. Oke, penyimpanan sudah. Kemudian kita edit misalnya untuk yang S ini kita ganti M misalnya. Update. Nah, di sini berarti kita perlu bikin metode update di attribute option controller. Update, kemudian parameternya adalah ID dan attribute ID. Ini hampir mirip. Kita copy aja. Tapi di sini ini nggak perlu. Ini ada parameter ID yaitu attribute option ID yang diedit. Kemudian ini harusnya hampir mirip juga. Kita copy aja dari yang sudah kita buat. Bedanya cuma di parameter di sini. Kita ganti updated kayak gini. Oke, ini sama harusnya. Ini juga sama. Oke. Tapi kita perlu tambahkan ini. Kita perlu lempar data attribute optionnya yang diedit. This data
attribute option, this attribute option model, find attribute atau find ID. Oke, kita coba cek. Tadi yang S kita ganti M kalau salah. Ya udah. Ke update kita coba ganti lagi, misalnya jadi S lagi. Oke, ke update. Editnya sudah. Berikutnya adalah kita bikin yang delete. Jadi misalkan kalau kita klik delete kayak gini, kemudian kita oke, kita perlu bikin metode destroy. Parameternya adalah ID yang dihapus. Dicek dulu apakah ada ID-nya yang mau dihapus itu. Jika tidak ada, maka redirect dan tampilkan pesan error. Redirect to admin attributes. Kemudian kalau ada, kalau ketemu ID-nya mau dihapus, berarti kita lanjutkan, yaitu atribut. Pertama kita ambil dulu ini atribut ID-nya, karena kita perlu redirect ke atribut option ID tertentu, ID atribut tertentu. Kita lakukan penghapusan this attribute option model, kemudian delete attribute option ID. Kita tampilkan sukses penghapusannya. Kemudian redirectnya adalah ke atribut option slash atribut ID. Jika error, kita tampilkan error message-nya juga, else ini errors. Could not delete attribute option. Baik, kita cek. Oke, bisa menghapus. Kita tambahkan lagi misalnya. Kita update. Kita hapus. Kemudian kita ke atribut yang lain, misalnya atribut option, atribut color di sini.
atau warna, kita tambahkan pilihannya, misalnya merah, ada kuning, ini hijau, ya. Kemudian hampir lupa, jadi kemarin ada bugs di manajemen atribut sebelumnya, yaitu ketika edit kayak gini, misalnya di bagian atribut, kemudian saya edit kayak gini, saya edit, kemudian ini saya kosong misalnya, kita edit. Nah, ini kan errornya kode tidak ditemukan. Saya coba tambahkan kode yang lain, misalkan color 2 misalnya. Nah, color 2 ini harusnya mengupdate color yang ada di sini. Kalau kita coba save, nah dia akan meng-create data baru dengan code yang berbeda tapi namanya sama kayak gini. Nah, ini adalah bugs. Jadi kita perlu edit, kita perlu benerin juga. Jadi kita edit ini. Nanti di bagian edit atribut di sini, di atribut controller, kemudian bagian update-nya, bagian update. Nah, di sini kita perlu set atribut yang diedit itu adalah atribut yang mana. Atribut, kemudian this atribut model find ID. Kita coba tes ulang. Saya edit atribut, kemudian saya kosong kayak gini. Kemudian saya mungkin juga namanya sekalian aja lah biar kelihatan. Oke, kosong ini. Dan saya ganti colors misalnya. Dan saya save. Nah, dia akan mengupdate apa yang memang kita pengen update. Berbeda dengan yang ketika masih ada bug sebelumnya, dia akan nge-create data baru. Baik, saya kira sampai di sini untuk sesi kali ini, pembahasan tentang attribute options. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.